Maka siapa lebih dekat, suami kita ke kita atau Allah ke kita? Nah, itu mana dekat? Nah, kita punya tubuh, bagian tubuh salah satu tangan. Di tangan ini ada bulu halus. Ada bulu halus ya. Pertanyaan, tahu berapa jumlahnya? Enggak. Kita dengan tangan kita saja pun tak tahu. Saya tanya, Allah tahu. Siapa lebih dekat, kita kepada diri kita atau Allah kepada kita? Ternyata Allah lebih dekat lagi. Itulah maka Al-Quran dikatakan, aku dekat, lebih dekat dari urat leher. Artinya gak ada yang tersembunyi dalam pandangan Allah akan kita. Mau di mana semua terang benderang, maaf ya kalau bahasa telanjang semua di dalam Allah. Artinya tak ada rahasia kita di dalam Allah. Kalau begitu, karena Allah tahu semua apa yang muncul dari hati kita. Haya. Apa haya? Malu. Kita nampak orang aja kita nggak bagus, malu nggak? Ibu mau pergi undangan, udah pakai baju cantik, udah kan? Ketika mau keluar rumah, kesenggol bola anak, udah buat kopi, lagi bawa kopi, tertuanglah kopi itu ke baju kita. Saya mau tanya, di pergi undangan, bajunya diganti atau tidak? Ganti? Ini kan nggak najis. Tapi kok, kenapa diganti? Nanti nggak enak nengok orang. Kita takut dipandang orang tak baik kan? Tak bagus, maka kita ganti. Sementara Allah menyaksikan kita setiap saat tanpa terhalang. Kenapa? Karena kurang rasa malu. Itulah maka ada hadisnya, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Sehingga orang yang kuat yakinnya sama Allah, kuat rasa malunya. Orang yang kuat rasa malunya, mohon maaf, akhlaknya pasti bagus, ya kan? Orang yang kuat rasa malunya, akhlaknya makin bagus. Tapi orang yang lemah imannya, malunya, maka akhlaknya pun kurang. Nah, jadi sekarang tuh banyak terjadi krisis akhlak tersebab daripada kondisi imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti kita ngomong, kalau hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad, katakan aku dekat dalam pengetahuan. Dan bila hambaku berdoa, akan aku kabulkan. Itu maknanya biman apa biman atau doman. Biman itu artinya jaminan. Berarti Allah memberikan jaminan akan makbulnya doa kita. Berarti kalau ditanya ya, apakah doa kita pasti makbul? Ada. Boleh ibu aja pasti makbul. Saya tanya lah, sepanjang bapak ibu berdoa, ada yang belum makbul doanya? Coba sepanjang bapak ibu udah berdoa bertahun-tahun, ada yang belum makbul doanya? Banyak? Banyak? Yang pernah kita minta sama ibu, banyak belum makbul. Tapi kata Allah tadi, dijaminnya makbul. Kenapa pula udah banyak awal berdoa, ternyata belum makbul juga? Sampai ada itu orang udah berapa tahun, udah 6 tahun, dia punya rumah mau dijual, belum laku-laku. Ustaz tolonglah doakan, bantu dia. Kalau nanti Ustaz di Raudhah doakan, di Mu'tazam doakan, nanti kalau namanya ketika namanya di Haram didoakan, tapi nggak laku-laku sampai sekarang. Pertanyaannya, Allah menjamin doa makbul, tapi itu sudah bertahun-tahun tak makbul-makbul. Karena sampai meninggal pun orangnya belum juga makbul. Pertanyaannya, kalau begitu, apakah doa itu pasti makbul? Nah, mulai goyang kan? Ini juga. Nah, jangan. Apa kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari? Nanti kalau yang punya kitab Alika, kalau di Alika saya itu di bab yang ke-6 ya. Bab ke-6 itu masalah tertundanya makbul doa. Nah, ternyata kata itu, saya terjemah ya, terjemah. Engkau yang berdoa kepada Allah, janganlah engkau berputus asa akan doamu kepada Allah, sebab
dengan mau. Pada waktu yang Allah mau, bukan pada waktu yang kamu mau. Itu jangan berputus asa berdoa kepada Allah, sebab Allah telah menjamin doamu makbul. Tetapi makbul doamu atas maunya Allah, bukan maunya kamu, dan pada waktu yang Allah mau, bukan pada waktu yang kamu mau. Nah, nih, maka coba kita lihat. Berarti doa kita makbul atas maunya Allah, bukan maunya kita. Itu artinya Allah tidak terpaksa. Dalam sifat 20 ada sifat Allah namanya iroda. Ada kan? Apa iroda? Berkehendak. Muridun, maha berkehendak. Artinya semua yang terjadi kehendak Allah atau ada yang terpaksa? Kehendak Allah. Ada Allah terpaksa? Enggak. Kalau kita bilang ya Allah, aku minta kaya, langsung kaya. Ya Allah, aku minta punya namanya perhiasan, langsung ada. Ya Allah, mau bangun rumah, langsung dapat rumah itu. Nah, kalau begitu minta langsung. Mohon maaf, berarti Allah sebagai apa di sini? Pelayan. Yang namanya pelayan mengindahkan itu karena terpaksanya atau mau dia? Pelayan kan terpaksa, bukan maunya dia. Karena orang yang kita gak mungkin Allah itu terpaksa. Makanya Allah katakan, aku kabulkan doamu atas maumu, bukan maumu. Nah, jadi kalau kita makbul doa tadi, bukan hebatnya kita, sudah maunya Allah jadi dulu. Tapi pada waktu yang Allah mau, bukan pada waktu yang kita mau. Coba lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah gak berdoa setelah membangun Ka'bah? Kan hancur Ka'bah dengan Nabi Allah Ismail. Al-Baqarah 129 itu Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail membangun kembali Ka'bah. Sudah dibangun kembali Ka'bah, udah kan? Berdoalah Nabi Allah Ibrahim. Di situ yang dimintanya 4. Tapi nanti di Al-Baqarah 150 kalau nggak salah yang Allah kabulkan 5. Minta 4 kasih 5. Tapi salah satu yang diminta Nabi Allah Ibrahim, wa ba'athni rasulan, ya Allah, utuslah dari kota Mekah ini seorang rasul. Nabi Ibrahim minta, ya Allah, utuslah dari kota ini, maksudnya Mekah ya, seorang rasul. Tapi Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad berapa lama jarak? Lebih kurang jaraknya 5.000 tahun. Berdoanya sudah panjang. 5.000 pernah datang, doanya dikabulkan Allah di pada waktu yang begitu panjang. Itulah artinya doa itu dikabulkan atas maunya Allah pada waktu yang Allah mau, bukan pada waktu yang kita mau. Nah, jadi maka ini menunjukkan doa kita pasti mampu. Kalau bayar lagi lebih terang lagi, bukan hadis dari Jabir bin Abdullah. Nabi katakan begini, kalau kau berdoa, maka doamu akan Allah perkenankan. Tapi cara Allah memperkenankan doa kita lewat 4 cara. Yang pertama, yang diminta itu yang Allah kasih, nah kan? Yang kedua, dia berdoa tapi ditangguhkan Allah doanya. Ada orang usia 35 tahun punya tanah aset, doa ya Allah beri aku kemudahan untuk bisa laku anakku. Umur 35 dia berdoa, tapi makbul doanya, laku tanahnya usia 65 tahun. Bayangkan, umur 35 dia minta, tapi ditangguhkan Allah, usia 65 baru laku tanah. Nah, itu maunya Allah. Ada hikmahnya, ada. Mungkin waktu pas kalau umur 35 tanahnya banyak, pulang uang banyak, dia lupa diri.
dia happy dia mungkin namanya payah ibadah, tapi di usia 65 Allah buat laku tangannya, semakin dekat dia dengan Allah, maka bisa dimanfaatkannya untuk ditabungnya kepada Allah lewat wakaf, lewat zakat, lewat sedekah, ngasuh yatim. Itulah imannya. Lalu yang ketiga, ada doa itu cara Allah mengabulkannya kata Nabi dengan diangkat takdir buruk daripada dia. Nah, ini contoh ya. Pernah bapak ibu muda, pernah ya? Nah, waktu muda, mohon maaf caranya, waktu muda itu pernah jatuh cinta. Pernah. Ini doa orang jatuh cinta. Ketika orang jatuh cinta, ada nggak dia minta sama Allah biar yang dicintainya dijodoh sama dia? Ya Allah ya Rabb, terasa hampa hidup tanpa dirinya. Sungguh tak sanggup aku menjalankan kehidupan kalau tak berjodoh dengan dia ya Allah. Dia sebagian daripada jiwaku ya Allah. Tolonglah ya Allah, jodohkan aku dengan dia. Dia adalah kebahagiaanku. Ini contoh ya kan? Berdoa dia di tahajudnya minta dijodohkan.